Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, arba'atun la sa'ada fihim, empat yang tidak akan menjadi, empat perkara yang tidak akan membuat orang tersebut menjadi beruntung. Artinya jika ada salah satu dari empat ini, maka orang tersebut adalah bukan orang yang beruntung. Siapa mereka? Yang pertama adalah alladzi yabkhal bis shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang pelit dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pelit dengan sholawat, ketika disebut kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ciri-ciri orang yang pelit adalah ketika disebut aku di sisinya. Kala ba'dul ulama, yang dimaksud disebut Rasulullah namanya, sifatnya, akhlaknya, kepribadiannya, jika disebut kemudian kita tidak menjawab dengan Allahumma salli wa sallim alaih, maka orang tersebut dikatakan adalah orang yang bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang tidak bersolawat ketika aku disebut di sisinya. Kenapa dikatakan pelit? Karena orang tersebut adalah orang yang paling pelit dan orang yang paling dolim. Dikatakan orang yang dolim adalah, sejelek-jeleknya orang dolim adalah yang mendolimi kepada dirinya. Dan orang yang tidak menjawab solawat berarti dia telah dolim kepada dirinya, karena dikatakan satu solawat Allah akan balas dengan 10 rahmat. Sehingga ini orang dikatakan orang yang pelit kepada dirinya dan orang yang dolim karena dia tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai dikatakan bahasanya Sayyidina Umar mengatakan bahasanya balaghani anna du'a mauqufun, telah sampai kepadaku. Artinya aku mendapat pengetahuan dari mana? Min ail mamba, dari mana pusatnya, dari mana sumbernya, kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya para sahabat ketika mereka memahami ilmu dari Nabi tapi tidak persis yang mereka daripada dikatakan oleh Rasulullah, mereka tidak mengatakannya hadis tapi mengatakannya balaghani, telah sampai kepada aku. Balaghani anna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard, bahwasannya doa itu mengambang antara langit dan bumi. La yas'at minhu syai' hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan doa tersebut tidak akan naik ke langit kecuali jika engkau dorong dengan solawat yang kau ucapkan kepada Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan daripada keistimewaan solawat, dikatakan bahasanya ada seorang bernama Imam Shibli. Ra'a Shibli jaran lahu, Imam Shibli bermimpi tetangganya. Fasa'alahu faqala marad bi ahwal azima urtiju alayya inda su'al faqultu fi nafsi min aina anta alayya alam amut alal islam fanudiyat hadhihi uquba ihmalak lisanik fid dunya falamma hamma bihil al malakani hala baini wa bainaha rajulun jamilun tayyibur raihah fadzakarani hujjati fadzakartuha faqultu man anta yarhamukallah qala ana shakhsun khuliqtu likathrati salatika ala nabi wa umirtu an ansuraka fi kulli karbin. Dikatakan Imam Shibli mimpi tetangganya, orang soleh, suka sholat, rajin sedekah. Kemudian mimpi ini ditanya tentang orang tetangganya yang orang soleh itu yang meninggal. Ditanya, gal bagaimana keadaanmu? Orang soleh itu menjawab bahwasannya aku melalui daripada malam yang penuh menegangkan. Kenapa?
ketika aku masuk ke alam kubur, di situ aku ketakutan karena di situ aku didatangi oleh malaikat yang menakutkan sehingga aku ketakutan, dan aku disentak-sentak oleh malaikat itu. Kemudian aku berkata, alam amut alal Islam, bukankah aku mati dalam keadaan Islam? Kenapa kok masih diperlakukan seperti ini? Dijawab bahwasanya aku datang dan melakukanmu seperti ini karena engkau kurang bisa menjaga lisanmu ketika engkau masih ada di dunia. Jadi banyak orang yang punya lisan, dzul lisan, orang yang lisannya itu kena virus colok, kena virus suka ngomongi orang, dikatakan nanti di alam kubur akan mendapatkan daripada rasa ketakutan. Hadi uqubah ihmalak lilisanik fid dunya. Ketika malaikat itu yang ingin mengambil, ingin menyiksaku, kemudian datanglah seseorang, rajulun jamilun thayyibur raihah, orang laki ganteng harum datang kepadaku, kemudian mengatakan kepada dua malaikat itu, jangan kau ganggu dia. Kalau nggak bisa, dia orang lisannya dzul lisan, punya lisan, sering ngomongi orang, sering keperucut dengan lisannya. Dikatakan kalau inti nggak bisa nyiksa dia karena harus menghadapi aku, kata orang yang tampan ini. Ditanya sehingga kelas, pergilah. Kemudian malaikat itu pergi dalam mimpinya ini. Kemudian ditanya, yarhamukallah, jazakallahu khair, terima kasih. Siapa engkau yang telah menolong aku ini, siapa? Dikatakan bahwasanya, ana sakhsun khuliqtu li kathrati salatika 'alan nabi. Aku ini adalah manusia, bentuk manusia yang Allah ciptakan karena banyaknya engkau bersolawat kepada nabimu. Jadi kalau orang banyak solawat kepada Rasulullah, Allah akan ciptakan seseorang yang tampan, yang harum, yang akan membela dia dan menolong dia nanti di alam kubur. Allah. Wa umirtu an ansuraka fi kulli karbin, dan aku memiliki tugas yaitu menolong engkau di setiap kesusahan. Oleh karena itu, ini penting di masa-masa sekarang ini, di masa-masa seperti ini adalah kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Makanya Habib Umar beliau menghimbau juga di masa-masa musibah seperti ini, bala, wabak, maka dihimbau oleh Habib Umar untuk memperbanyak salawat. Juga seorang soleh dikatakan pernah bermimpi. Orang soleh mimpi dia ini dalam kuburan, didatangi oleh seseorang yang mukanya jelek dan buruk, menakutkan. Kemudian orang soleh ini bertanya, galman anta? Galat ana amalukal qabih. Aku adalah amal jelek yang pernah kau perbuat di dunia, sekarang Allah bentukkan aku seperti ini. Jadi bentuknya kayak monster. Monsternya namanya Marcona, bukan Corona, Marcona. Akhirnya apa? Akhirnya dia bertanya, qala fi man najah, bagaimana aku mau selamat dari kamu, pengen jauh aku dari kau, pergi. Dikatakan bahwasanya qala an najah, kalau kamu ingin selamat dari aku, qala bi iktar minas shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sholawat kepada Nabi, maka aku tidak akan menghantuimu. Jadi untuk menghilangkan daripada amal jelek yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia dengan memperbanyak daripada sholawat. Imam Ramli, Imam Syihabuddin An-Ramli pernah ditanya, hal afdal istighfar amil istighal bis salah wassalam ala nabi, mana yang lebih baik, menyibukkan baca istighfar atau memperbanyak sholawat? Nyibukkan dengan sholawat. Dikatakan bahwasanya fa ajaba bi anna istighal bis shalah wassalam ala nabi afdal min istighal bil istighfar mutlaqan. Secara mutlak, enggak ada pembahasan udah. Bahwasanya karena di dalam sholawat tersebut terkandung istighfar, rahmat dan semuanya terkandung di dalam sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Paham ya? Jadi 4 yang tidak akan selamat, orang yang tidak akan selamat
tidak akan beruntung. 4 orang yang tidak akan beruntung. Siapa? Alladzi yabkhul bis-shalah 'alan nabi. Yang kedua, alladzi la yajibul muadzin, yang enggak mau jawab orang yang adzan. Orang yang enggak jawab orang adzan enggak mungkin beruntung. Kenapa? Secara zahir aja, karena orang yang adzan itu ngajak kita untuk hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kan seperti itu. Dan orang yang enggak jawab tidak akan menjadi orang yang beruntung. Bahkan Sadatunal Alawiyin, para habaib, mereka yang ada di kota Tarim, kalau ngajar, sekalipun ngajar ataupun ceramah, kalau dengar adzan mereka langsung berhenti. Langsung berhenti. Kecuali kata ulama kalau di situ pelajarannya rumit. Bahas satu bab yang rumit, sudah dibahas hampir paham, adzan. Maka apa? Lanjutkan. Kalau enggak, ngulang lagi, akhirnya mudarisnya, akhirnya Ustadz Misbah nangis akhirnya. Mau paham, enggak taunya terus adzan. Maka lanjutkan, setelah itu baru menjawab adzan. Yang ketiga, manista'an bihi al-insan bi khairin falam yu'inuh. Orang yang enggak mungkin beruntung adalah orang yang dimintai tolong oleh orang kemudian dia nggak mau bantu. Dimintai tolong nggak bantu, ini orang nggak mungkin beruntung. Ini orang nggak mungkin beruntung. Paham ya? Makanya terutama sekarang di masa-masa seperti ini nih, yang terpenting adalah kita kembali kepada Rasulullah SAW dan memiliki daripada sifat yang namanya al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ithar ini yang mahal. Makanya saat-saat sekarang ini yang dipentingkan adalah yang namanya ithar. Apa ithar itu? Ithar itu adalah kita butuh sesuatu, kita penting sesuatu, kita butuh sesuatu. Teman kita juga butuh. Nah, kita berikan apa yang kita butuh itu, kita berikan kepada teman kita. Itu namanya ithar. Dan ini adalah sifat yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memuji sendiri daripada sahabat Rasulullah SAW, sampai mereka ilahad itharul arwah, sampai mereka itu mengitharkan arwah mereka, memberikan arwah, lebih mementingkan arwah temannya daripada dirinya. Sampai di satu peperangan ada sahabat berapa, 4 atau 5 orang gitu kehausan. Ada salah satu sahabat yang ambil air cuma 1 botol. Haus, padang pasir, panas, nggak ada tempat pendinginan. Mungkin 1 gelas ini mungkin 1 kali teguk, glek, langsung habis. Ketika datang langsung ngomongin, tergeletak, penuh dengan luka, kehausan. Kalau minum, insya Allah mungkin ada harapan. Akhirnya dikasih, ini aku bawa cuman 1 botol. Siapa dulu? Itu dulu. Dia lebih sakit. Dibawa. Jangan. Anak kayaknya masih bisa nahan. Sebelahnya anak ini kayaknya dia lebih membutuhkan. Dikasih ke semua. Jangan. Anak lebih kuat, lebih muda sebelahnya. Sampai ulang ke depan lagi, meninggal. Semuanya meninggal. Dan mereka semua nantinya akan minum dari telaga Rasulullah SAW. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka butuh, mereka lapar, tapi ithar. Ini yang mahal. Nah, ini orang yang tidak akan beruntung. 4 orang yang pelit dengan sholawat, yang tidak menjawab adzan, dan yang orang minta tolong kemudian nggak dibantu. Yang keempat apa? Alladzi yu'jiz an yad'u li nafsihi walil mu'minina duburis shalah. Orang yang malas berdoa untuk dirinya dan berdoa untuk
apa namanya, untuk saudaranya. Tutup dengan satu cerita. Dulu ada kiai, ada satu kiai. Kiai ini namanya adalah Syekh Ahmad bin Musa bin Ajlan bin Ahbal. Ahmad bin Musa bin Ahbal. Ahmad bin Musa bin Ahbal. Kiainya ini Masya Allah. Kalau ada orang sakit apa, ini pelajaran ya. Kalau ingin sembuh dari penyakit dari apa, cara yang paling pintas ini, cerita ini diambil dari cerita ini. Penting untuk pelajaran penyakit sekarang. Kiainya ambil, minta doa, sembuh, sembuh, sembuh. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wa la fis sama' was sami'ul alim. Tuh, beres. Ada yang minta lagi Bismillahirrahmanirrahim fil ardi. Tuh, beres. Ada yang kena jin, dibaca Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wa la fis sama' was sami'ul alim. Dengan nama Allah tidak akan bisa membahayakan di langit dan di bumi kecuali dengan izin Allah. Jin hilang, ini hilang, corona hilang, markona hilang. Akhirnya banyak wabah penyakit. Kiainya kecapean tidur, datang banyak orang, kiai kasihan baru masuk, ini ada yang kena jin ini, mau minta tolong, kena jin ini. Iya baru istirahat, nanti aja, tolong sekarang. Ya tunggu sebentar, kata hadamnya ini, saya apal kiai baca apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'. Dibaca itu sudah. Oh ya, dikira dari kiainya, padahal dari santrinya ini. Diminumkan. Ketika diminumnya kan jinnya tambah jadi. Wah, tuh, ambil lagi Bismillahirrahmanirrahim, tambah di ludah. Tuh, minumkan. Wah, tambah jadi jinnya. Akhirnya jinnya ini ngomong, Cong, baca waduh, si maca lain Cong. Bacanya sama, tapi yang baca lain. Nah, ini yang sekarang kita butuhkan dari pelajaran ini. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim banyak, tapi yang baca dari lisan yang suci, yang bersih jarang. Artinya apa? Kalau ingin sembuh, mintalah doa kepada orang soleh. Nah, bihim yadfa'ullahul balaya warrazaya. Bala, musibah apapun Allah tolak dengan mereka. Laulahumu bainal anam laduh dikatil jibal. Gunung semua Allah hancurkan kalau bukan karena mereka. Jadi intinya di keadaan seperti ini, yang paling genting seperti ini adalah kembali ke mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai wakil khalifatullah fil ardi, wakilnya Allah, wasilahnya Allah. Dekati mereka apapun itu, la corona wala makrona wala makroni wala markona. Enggak, insyaallah akan selamat insyaallah. Nah, kita lanjutkan insyaallah kapan-kapan lagi, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma amin Allahumma.